Shalom, selamat pagi dan salam sehat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita duluan berdoa. Kita berdoa, puji syukur kami naikkan bagi Tuhan Bapa di surga. Engkau yang telah memelihara hidup kami hingga sampai waktu pagi hari ini. Kami penuh dengan sukacita. Bapa di surga, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih pada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, Sabtu tanggal 10 April 2021, yang tertulis di Matius 24 ayat 31, demikian firman Tuhan. Dan ia akan menyuruh kedua malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian firman Tuhan. Sebagai topik dari nas ini, Allah yang mengumpulkan. Nas ini adalah merupakan nubuat yang disampaikan Tuhan Yesus tentang waktu kedatangannya kedua kalinya. Sebagai umat pilihan Allah, kita harus selalu melihat ke depan dan siap siaga senantiasa untuk menyambut hari yang besar itu, ketika Kristus akan datang kembali dan menjemput kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang sudah difirmankan itu pasti akan terjadi. Untuk itu, setiap umat manusia harus mempersiapkan diri, mempersiapkan iman, sambil bekerja, sekaligus waspada, mempersiapkan diri kapan hari datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya, datang mengumpulkan orang-orang pilihannya. Saudara-saudaraku, menantikan Yesus Kristus Tuhan kita yang akan datang kembali dalam segala kemuliaannya. Bagaimanakah layaknya umat Kristen harus hidup di tengah-tengah dunia ini? Menunggu kedatangan Kristus, kita harus hidup benar dan suci, menolak semua keinginan duniawi dengan pengendalian diri. Kita tetap bersukacita karena sesungguhnya kita adalah warga kerajaan surga. Kita harus senantiasa mematikan segala keinginan duniawi. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan gelisah, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dapat kita baca 1 Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, konsep mengenai kehidupan kekal memberikan sekilas gambaran mengenai berkat yang akan dinikmati di masa mendatang. Tetapi sekarang pun kita boleh menikmati kehidupan demikian, karena sesungguhnya
Itulah kehidupan Allah sendiri yang telah diperagakan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah kita hidup di dalam Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pimpin langkah kami setiap hari ketika kami berjalan, ketika kami bekerja. Kami senantiasa menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kini selalu percaya bahwa Engkau mempunyai banyak cara untuk memberkati kami. Kami percaya Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin.